Bab 1061. Ketika Song Tianming mengetahui bahwa keluarga Ito akan melakukan yang terbaik untuk membantu Ye Chen menemukan keberadaan Song Wanting dan membantu menyelidiki keseluruhan cerita, dia ketakutan hingga berkeringat dingin meskipun dia berada 2000 km jauhnya. Tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Ketika mereka berencana untuk membunuh Song Wanting, mereka hanya ingin meninggalkan petunjuk pembunuhan di negara Beihai, membuat semua orang berpikir bahwa Song Wanting dibunuh di negara Beihai dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini cukup. Namun, begitu orang mengetahui bahwa kematian Song Wanting ada hubungannya dengan mereka, atau bahkan sepenuhnya dipicu di belakang punggungnya, maka masalahnya akan menjadi besar. Belum lagi orang tua itu akan marah besar. Aparat penegak hukum dalam negeri tidak akan membiarkan mereka pergi, meski mereka melakukan kejahatan di luar negeri. Pada analisa terakhir, mereka membunuh warga negaranya sendiri, dan hukum negara ini berlaku. Terlebih lagi, begitu dunia luar mengetahui bahwa ayah dan anak merekalah yang membunuh Song Wanting, reputasi mereka dan seluruh keluarga Song pasti akan anjlok. Pada saat itu, meskipun mereka dan putra mereka cukup beruntung untuk lolos dari sanksi hukum, mereka akan diperlakukan seperti tikus jalanan sepanjang hari dan dipukuli oleh semua orang. Memikirkan hal ini, Song Tianming segera mengambil keputusan dan berseru, "Yang mulia, jika Anda lari kembali sekarang, ini pasti akan memberitahu Ye Chen bahwa Anda memiliki masalah. Ketika saatnya tiba, Ye Chen akan menelepon kakek Anda. Dengan kelihayan kakekmu, sejauh kamu bisa menebak semua tautan sekaligus, kamu akan berada dalam masalah yang lebih besar saat itu." Song Honor tersedak dengan gugup, "Ayah, menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang? Kekuatan keluarga Ito itu terlalu kuat. Dengan bantuan mereka, saya khawatir masalah ini akan terungkap dalam beberapa hari. Pada saat itu, saya akan selesai." Petik 2. Song Tianming segera menghiburnya, "Yang mulia, harap tenang dan tunggu untuk beritaku. Aku akan kembali lagi nanti, cari saja kesempatan untuk memberi kakekmu obat." Setelah mengatakan itu, Song Tianming mencibir, "Selama kamu mengubah lelaki tua itu menjadi pasien Alzheimer, aku akan meneleponmu kembali dari negara Beihai segera karena penyakitnya yang tiba-tiba. Dalam hal ini, Ye Chen tidak boleh meragukan Anda. Jika waktunya tiba, kami akan menjual semua aset keluarga Song secepat mungkin di negara tersebut, dan kemudian menukarnya semuanya untuk koin Federal Utara. Dalam hal ini sebelum kebenaran terungkap sepenuhnya, berimigrasi ke Federasi Utara atau Kana dengan aset senilai puluhan miliar koin Federasi Utara." Petik 2. Song Honor bertanya dengan tergesa-gesa, "Ayah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk obatmu menjadi efektif setelah Lao Dongzheng meminumnya?" Song Tianming berkata, "Jika saya meningkatkan dosisnya, itu hanya akan memakan waktu paling lama beberapa jam. Saya memperkirakan dia akan menjadi pasien Alzheimer malam ini." Song Honor menghela nafas lega dan berkata, "Kalau begitu, apakah saya bisa melakukannya besok pagi? Bisakah kamu terbang kembali?" Petik 2. Song Tianming bersenandung dan berkata, "Jika semuanya berjalan baik, semua orang akan mengetahui bahwa kakekmu menderita penyakit Alzheimer besok pagi. Lalu saya akan memberitahu Anda untuk segera kembali, dan kemudian saya akan segera mewarisi warisan keluarga Song. Sebagai kepala keluarga, kami dapat segera menjual semua aset kami." Petik 2. Song Guangrong bertanya lagi, "Bagaimana dengan pamanku? Mereka juga mengincar warisan, dan sama sekali tidak mungkin mereka akan diserahkan kepada kita." Song Tianming menghina, berkata, "Jangan khawatir, mereka telah menantikan pemisahan dari keluarga untuk waktu yang lama. Orang tua itu telah memegang kekuasaan keluarga Song sebelumnya, dan mereka tidak dapat memisahkan keluarga bahkan jika mereka menginginkannya. Kemudian, orang tua itu meminta Song ingin mengambil alih sebagai kepala keluarga. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi saya bahkan lebih kesal." Setelah jeda, Song Tianming melanjutkan, "Dan Anda juga tahu gaya Song Wanting dalam melakukan sesuatu. Gadis ini sendiri tidak mengejar kualitas hidup yang tinggi, jadi dia hanya ingin mengembangkan skala grup lagu. Dia tidak sabar untuk menginvestasikan semua keuntungan yang dia hasilkan dalam ekspansi baru. Jika semua orang kacau seperti ini, mereka tidak akan mendapatkan uang sama sekali. Siapa yang mau, tidak marah." Setelah mengatakan itu, Song Tianming mencibir, "Jika saya mewarisi Song sebagai kepala keluarga, jika saya mengusulkan untuk membagi keluarga, paman Anda tidak akan pernah menolak. Ketika saatnya tiba,
saya akan mengambil yang relatif besar berbagi dan memberikan sisanya kepada mereka. Mereka tidak akan keberatan. Song Buangrong tidak tahan. Zhu bertanya, bagaimana jika mereka keberatan? Bagaimana jika mereka meminta bagian yang sama per kepala? Saat itu, kita sudah punya bekerja sangat keras dan melakukan begitu banyak, bukankah itu untuk keuntungan mereka? Song Tianming berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya sudah mempertimbangkan masalah ini. Setelah menyelesaikan masalah lama, saya akan memberi mereka dua pilihan. Petik 2. Pilihan pertama adalah terus menjadi kepala keluarga. Kemudian, seperti Song Wanting, saya akan mencurahkan seluruh energi saya untuk mereka semua ditempatkan untuk memperluas wilayah bisnis mereka. Dalam hal ini, mereka bahkan tidak akan berpikir tentang mendapatkan uang dari grup lagu untuk sementara waktu. Ketika mereka tidak punya uang dan terus mempertahankan kehidupan mereka yang sombong dan penuh nafsu, mereka secara alami akan cemas. Hati. Adapun pilihan kedua, mereka mengambil inisiatif untuk menyumbangkan sebagian dari bagian mereka kepada saya. Dalam hal ini, saya setuju untuk menjual seluruh keluarga untuk mendapatkan uang tunai. Dalam hal ini, mereka juga bisa mendapatkan uang lebih awal dan pergi kemanapun mereka ingin pergi, hari. Petik 2. Total aset grup Song sekarang berjumlah sekitar 20 miliar koin Federal Utara. Untuk mencari penjualan cepat, seluruh paket dijual seharga 20 miliar koin Federal Utara. Ini bukan masalah besar, dan persyaratan saya tidak tinggi, tidak peduli apa. Keluarga kami akan mengambil setengah harga dan membagi sisanya secara merata dengan mereka. Saya yakin mereka tidak akan menolak. Song Honor berpikir sejenak dan berkata setuju, apa yang Anda katakan masuk akal. Bagi mereka, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara satu orang yang berbagi 3 miliar koin Federal Utara dan satu orang yang berbagi 5 miliar koin Federal Utara. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah dapat menghabiskan semua uang ini seumur hidup mereka. Song Tianming bersenandung dan berkata, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang mereka, mereka pasti bersedia menjual sebagian saham dan mendapatkan semua uangnya secepatnya, sehingga mereka tidak lagi harus bergantung pada orang lain atau bergantung pada wajah orang lain untuk melakukannya, menjalani hidup mereka. Song Buangrong menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, ayah, sekarang kamu sudah percaya diri, aku akan menunggu kabar baikmu di negara Beihai. Selama kamu menyingkirkan barang lama di sini, aku akan segera kembali ke Tiongkok besok. Setelah kita kembali, mari kita selesaikan masalah tindak lanjut ini secepatnya. Sebelum keluarga itu mengetahui rahasia di balik pembunuhan Song Wanting, kami akan berimigrasi ke Persemakmuran Utara bersama keluarga kami. Petik 2. Pada saat itu, bahkan jika mereka mengetahui bahwa kita adalah dalang di baliknya, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Song Tianming juga tersenyum dan berkata, itu benar. Kasus besar seperti itu biasanya tidak bisa diselidiki sepenuhnya dalam beberapa bulan, tapi kita tidak membutuhkan banyak waktu sama sekali, asalkan paling lama seminggu sudah cukup. Setelah itu, Song Tianming berkata lagi, Yang Mulia, satu-satunya variabel sekarang bukanlah keluarga itu, tapi Ye Chen. Orang ini misterius dan licik. Jangan biarkan dia melihat petunjuk apapun, jika tidak, Anda sendirian di negara Beihai. Jika dia ingin menyerangmu, ayah berada sangat jauh dan di luar jangkauan. Song Honor berkata dengan tergesa-gesa, ayah, jangan khawatir, saya sangat berhati-hati. Saya selalu berusaha sebaik mungkin untuk tampil lebih natural di depan Ye Chen, dan kamar saya dikelilingi oleh orang-orang saya sendiri. Semua orang di sini juga melakukannya pekerjaan yang bagus untuk mencegah penyadapan, dan Ye Chen pasti tidak akan bisa melihat petunjuk apapun. Song Tianming tertawa, itu bagus. Itu hebat, tunggu saja kabar baik saya di hotel. Petik 2, Bab 1062. Song Honor merasa lega ketika mengetahui bahwa ayahnya memiliki solusi lengkap. Yang dia dan ayahnya inginkan bukanlah yang disebut sebagai kepala keluarga Song, melainkan sebagian besar aset keluarga Song. Setelah menyingkirkan Wanting Song, tentu saja merupakan situasi terbaik untuk dapat mengendalikan seluruh keluarga Song secara stabil. Namun, jika tujuan ini tidak dapat dicapai, setidaknya dapat memperoleh sebagian besar aset sudah cukup untuk ayah dan anak mereka. Oleh karena itu, Song Tianming tidak takut pembunuhan Song Wanting akan terungkap, dia hanya takut hal itu akan terungkap terlalu dini.
Dia perlu memenangkan selisih waktu yang cukup baginya untuk berurusan dengan Tuan Song, mencairkan semua aset keluarga Song, dan kemudian melarikan diri ke Federasi Utara. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah berapa lama perbedaan waktu tersebut. Bagaimanapun, Ye Chen dan keluarga Ito sedang menyelidiki masalah ini. Song Tianming juga khawatir akan terungkap sebelum waktunya, jadi dia berencana untuk mengambil tindakan terhadap Tuan Song terlebih dahulu. Hanya dengan menyelesaikan masalah Tuan Song dengan cepat, Song Honor dapat kembali ke Tiongkok sesegera mungkin. Jika tidak, Song Honor yang tinggal di negara Beihai akan seperti meninggalkan Proton untuk Song Tianming. Pada zaman dahulu, dua negara yang saling bermusuhan atau mengancam seringkali saling mengirimkan Proton. Yang disebut Proton berarti kaisar suatu negara mengirim salah satu pangerannya ke negara musuh sebagai sandera untuk mencari perdamaian. Jika kedua belah pihak berselisih selama periode ini, pihak lain dapat membunuh Proton kapan saja. Song Tianming takut meninggalkan Song Honor di Dongdu terlalu lama. Jika tidak, jika Ye Chen mengetahui beberapa petunjuk dan menyandera putranya atau membunuh Song Wanting untuk membalas Song Wanting, maka dia akan menjadi orang terakhir yang mati. Namun, baik Song Tianming maupun Song Honor tidak tahu bahwa percakapan mereka sebenarnya diawasi sepenuhnya oleh para pejuang keluarga Ito. Setelah panggilan keduanya berakhir, seluruh rekaman panggilan mereka dikirim ke ponsel Nanako Ito. Nanako Ito segera memutar rekaman itu kepada Ye Chen. Setelah mendengarnya, Ye Chen mengerutkan keningnya. Nanako Ito di samping menghela nafas. Tuan Ye Chen benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Kehormatan lagu ini memang pelakunya. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, sebenarnya, ini bukan pandai memprediksi sesuatu. Hanya saja ingat, ini, satu hal, ketika pelaku sebenarnya tidak dapat ditemukan dalam kasus tertentu, pelaku sebenarnya seringkali adalah penerima manfaat dari kasus tersebut. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, Song Honor adalah putra tertua dan cucu dari Song keluarga. Secara logika, memang ayahnya lah yang seharusnya mewarisi gelar kepala keluarga Song, dan kemudian mewariskannya kepadanya setelah ayahnya pensiun. Petik 2, tapi kakek Song Honor kebetulan mewariskan gelar kepala keluarga Song Wanting, yang secara tidak kasat mata memunculkan Song Honor dan putranya telah menyebabkan kerugian besar. Petik 2, jadi, tidak peduli kapan Song Wanting meninggal, mereka dan putranya adalah penerima manfaat terbesar. Sebagai penerima manfaat terbesar, kecurigaan itu wajar saja, yang terbesar. Nanako Ito berpikir sejenak. Dia mengangguk setuju, apa yang dikatakan Tuan Ye Chen benar-benar masuk akal. Terkadang, keuntungan adalah motif terbesar untuk melakukan kejahatan. Ye Chen berkata dengan ekspresi agak muram, lagu Honor dan mereka berdua melakukannya demi properti kecil itu. Setelah semua agensi habis, saya tidak menyangka Song Wanting tidak hanya akan dibunuh, tetapi ayah dan kakek saya sendiri juga akan selamat. Benar-benar keji. Nanako Ito buru-buru bertanya, Ye Chen-kun, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu ingin aku bertanya kepada seseorang secara langsung? Tahan Song Honor, lalu paksa ayahnya untuk menyerah. Ye Chen mencibir, tidak apa-apa untuk melakukan ini, tetapi ada risiko tertentu. Ito Nanako bertanya, Ye Chen-kun, apa risikonya? Ye Chen berkata. Chen menjelaskan dengan serius, jika Song Tianming bersedia menyerahkan Song Honor, bahkan jika aku membunuh Song Honor, aku tidak bisa menghentikannya. Ito Nanako bertanya lagi, Ye Chen-jun, apa yang akan kamu lakukan? Ye Chen tersenyum, aku ingin memberi mereka trik. Ikuti triknya. Nanako Ito bertanya dengan heran, Ye Chen-kun, trik macam apa itu? Ye Chen tersenyum dan berkata, Song Honor dan ayahnya tidak berpikir Song Wanting memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bukankah itu tipis? Juga, bukankah mereka berpikir mereka dapat mengubah Tuan Song menjadi penyakit Alzheimer? Jika mereka benar-benar berhasil, dan saya mengumumkan kepada keluarga Song bahwa pencarian ibu kota musim dingin tidak menghasilkan apa-apa, akankah Song Honor dan putranya merasa lega? Ito, Nanako mengangguk dan berkata, itu pasti. Ayah dan anak mungkin akan senang merayakannya dengan kembang api. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, lalu bagaimana jika kita memberitahu mereka Tuan Song saat mereka paling bangga? Di faktanya, tidak ada demensia, dan Song Wanting tidak mati sama sekali, apa yang akan terjadi pada mereka? Ito Nanako mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, begitu hal yang menyenangkan terjadi, mereka mungkin akan pingsan.
Ye Chen mengangguk, itu benar. Yang saya inginkan adalah membuat mereka sangat bahagia dan sengsara. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Song. Ketika panggilan tersambung, Tuan Song bertanya dengan gugup, Tuan Ye, apakah Anda menemukan petunjuk tentang Wanting? Ye Chen berkata, orang tua, saya menelepon Anda karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Tuan, Song He berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja kepada saya. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah nyaman bagi Anda untuk berbicara sekarang? Nyaman, Tuan Song berkata dengan tergesa-gesa, saya berada di kamar saya sendiri sekarang, dan saya telah melakukan kedap suara di sini. Ini sangat aman. Petik 2. Ye Chen berkata dengan serius, oke. Apa yang saya katakan selanjutnya mungkin sedikit mengejutkan atau bahkan tidak dapat dipercaya bagi Anda, tetapi Anda tidak boleh ragu dan lakukan apa yang saya katakan, selama Anda melakukan persis apa yang saya katakan. Jika Anda melakukannya, Wanting tidak hanya akan bertahan, tetapi keluarga Song juga akan dapat menghindari masalah di masa depan selamanya. Setelah mendengar ini, Tuan Song berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, berikan saja perintahmu. Aku tidak berani untuk tidak menaatimu. Ye Chen berkata dengan tenang, aku ingin kamu mengeluarkan pil peremajaan yang kuberikan kepada Wanting. Gunakan silet untuk mengikis 1/5 dari dosisnya, rendam dalam air dan minumlah. Tuan Song langsung terkejut dan berseru, Tuan Ye, kenapa? Orang tua itu meminum pil peremajaan. Dan itu hanya 1/5. Apa tujuan khusus Anda? Ye Chen bersenandung dan berkata, 1/5 dari pil peremajaan setidaknya dapat memastikan bahwa Anda kebal terhadap semua racun dalam 2 hari ke depan. Invasi. Tuan Song bahkan lebih terkejut, Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Maksudnya, mungkinkah seseorang ingin meracuni saya? Ye Chen berkata dengan lugas, orang tua, mulai sekarang, Anda harus selalu memperhatikan putra sulung Anda Song Tianming. Sejauh yang saya tahu, dia adalah kemungkinan besar akan menggunakan sejenis obat penghancur saraf untuk menghancurkan otakmu. Petik 2. Jadi, kamu rendam 1/5 pil peremajaan dalam air terlebih dahulu dan meminumnya, lalu menunggu. Setelah bertemu dengannya, kamu harus makan apapun yang dia berikan kamu untuk makan, kamu harus minum apapun yang dia berikan untuk kamu minum, dan kemudian pada waktu yang tepat, kamu harus berpura-pura tidak mengingat atau mengetahui apapun. Terlihat seperti itu. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata lagi, atau lebih langsungnya, Anda memainkan peran sebagai pasien Alzheimer di depan Song Tianming. Tuan Song merasa ngeri, iya. Tuan Ye, Anda ini berarti, Tianming ingin menyakitiku. Ye Chen tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan serius, dari berita yang saya terima sejauh ini, memang seperti ini, jadi Anda harus memanfaatkan trik ini dan melihat jenis obat apa yang mereka jual di labu tersebut. Bab 1063, Kota Ling, Keluarga Song. Begitu Song Tianming kembali, dia berpura-pura gugup dan pergi ke Tuan Song untuk bertanya, wajahnya penuh perhatian pada Song Wanting. Tuan Song memandang putra sulungnya dengan keraguan di lubuk hatinya. Dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa putra sulungnya, yang dibesarkannya selama 50 tahun, sebenarnya ingin membunuhnya. Jika ini dikatakan oleh orang lain, Tuan Song tidak akan pernah mempercayainya. Namun, ketika kata-kata ini keluar dari mulut Ye Chen, Tuan Song harus menganggapnya serius meskipun dia tidak ingin mempercayainya. Karena dia tahu betul bahwa Tuan Ye Chen sangat cakap, dan dengan karakternya, dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Dan karena dia bilang begitu, pasti ada buktinya. Memikirkan hal ini, sambil melihat putra sulungnya Song Tianming, dia berpikir dalam hati, sepertinya saya benar-benar harus berhati-hati. Mulai sekarang, saya harus sangat waspada. Dengan pemikiran ini, dia berdiri, dia berkata kepada Song Tianming, hei, Tianming, saya kelelahan secara mental dan fisik karena urusan Wanting, dan tubuh saya agak tidak sehat. Sejak Anda kembali, bantu saya mengendalikan situasi secara keseluruhan. Saya harus istirahat dulu. Tubuh saya benar-benar tidak tahan lagi. Song Tianming berkata dengan tergesa-gesa, ayah, izinkan saya membantu Anda kembali ke kamar. Tuan Song melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Harap segera hubungi Honor dan tanyakan tentang kemajuan di Beihai Kerajaan dan apakah keinginan telah ditemukan. Jika Anda punya berita, beritahu saya tepat waktu.
Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memandang pengurus rumah tangga, Paman Yu, dan berkata, "Yu tua, tolong bantu saya kembali ke kamar saya." Paman Yu buru-buru mengangguk, melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan, tolong." Tuan Song berdiri, menatap Song Tianming, dan berkata, "Tianming, setelah saudaramu pergi, hanya Wanting yang tertinggal. Kamu harus biarkan dia kembali hidup-hidup apapun yang terjadi. Kalau tidak, jika aku mati, aku tidak akan bisa melihatnya, mengerti?" Mata Song Tianming berkilat karena malu, dan kemudian dia kembali ke keadaan aslinya dan berkata dengan serius, "Ayah, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik," kata Song Tianming. Pria tua itu mengangguk sedikit, merasa sedih di dalam hatinya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk melihat apakah Song Tianming benar-benar melakukan ini, lalu apakah dia masih memiliki sedikit hati nurani. Jika dia masih punya hati nurani, dia harus melepaskan keponakannya dan memberikan ahli waris kepada saudaranya yang sudah meninggal. Tetapi jika setelah apa yang dia katakan, dia masih acuh tak acuh, dan bahkan terus membunuhnya, maka baginya, anak ini bisa menyerah sepenuhnya. Paman Yu membantu Tuan Song yang agak kelelahan kembali ke kamarnya. Begitu dia memasuki pintu, Tuan Song tampak menjadi orang yang berbeda. Seluruh tubuhnya tajam, dan tubuhnya tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Dia berkata kepada pamannya dengan suara dingin, "Yu tua, tutup pintunya dan datanglah ke ruang kerja di ruang belakang. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu." Kamar Tuan Song sebenarnya adalah sebuah suite besar. Ruang tamu, kamar tidur, ruang tamu, dan ruang belajar semuanya ada di dalamnya, dengan privasi tinggi. Terutama ruang belajar yang terletak di tengah-tengah seluruh suite, dengan ruangan lain di semua sisinya sebagai penyangga, tidak ada jendela yang terbuka sehingga menyulitkan orang untuk menguping pembicaraan. Ketika Yubo melihat Tuan Song, dia langsung menjadi serius, dan tiba-tiba merasakan perasaan familiar yang sudah lama tidak dia lihat. Saat itu, ketika Tuan Song berada di masa puncaknya, dia bertindak tegas dan tegas. Sejak saat itu, Yubo mengikutinya dan melihatnya berani menghadapi angin dan ombak di dunia bisnis. Setiap kali Tuan Song ingin melakukan sesuatu yang besar, dia akan terlihat seperti ini sekarang, dengan mata tegas dan tatapan membara. Dia buru-buru mengikuti lelaki tua itu ke ruang kerja, kemudian, setelah Tuan Song menutup pintunya, kata-kata pertama yang dia ucapkan mengejutkan Paman Yu. "Lao Yu, aktifkan sistem pemantauan di rumah. Mulai sekarang, biarkan aku memantau sepenuhnya setiap gerakan Tianming." Petik 2. Setelah mendengar ini, ekspresi Paman Yu tiba-tiba membeku. Sebelum Tuan Song pindah ke villa ini, dia secara khusus menginstruksikannya untuk menemukan perusahaan keamanan terbaik di pasar dan secara diam-diam memasang sistem pemantauan internal yang lengkap. Sebanyak 4 sistem dipasang di seluruh villa keluarga Song. Set pertama adalah sistem keamanan seluruh rumah untuk menjaga dari pencuri dan gangster. Set kedua adalah sistem pengawasan luar ruangan, yang dapat menangkap semua lokasi di dalam dan di luar pagar dan di seluruh halaman 24 jam sehari. Set ketiga adalah sistem pelarian darurat jika terjadi bencana alam, atau bagi pemiliknya untuk melarikan diri jika terjadi bahaya yang tiba-tiba. Ketiga sistem ini semuanya sangat jelas bagi keluarga Song, tetapi hanya 2 orang di keluarga tersebut yang mengetahui tentang sistem pemantauan internal keempat. Satu adalah Tuan Song dan yang lainnya adalah Paman Yu. Sistem yang keempat ini adalah sistem monitoring internal. Sistem pengawasan internal secara diam-diam memantau seluruh area villa 360 derajat tanpa titik buta. Masing-masing kamera tersembunyi sangat pintar, dan orang awam mungkin tidak dapat mendeteksinya dalam 10 tahun. Selain itu, kamera ini juga dilengkapi dengan teknologi canggih. Fidelity Directional Microphone dapat menangkap suara di setiap ruangan dengan jelas. Alasan Tuan Song memasang sistem ini bukan karena dia memiliki keinginan untuk memata-matai, tetapi karena dia telah melihat terlalu banyak pertikaian di antara keluarga kaya di sekitarnya, bahkan ada yang membunuh saudara laki-laki demi uang, membunuh ayah dan ibu mereka demi uang, dan itu tidak ada gunanya demi keuntungan. Jangan gunakan tindakan ekstrim. Oleh karena itu, Tuan Song, yang memiliki rasa khawatir yang kuat, khawatir hal seperti ini akan terjadi pada keluarga Song di masa depan, jadi dia secara khusus memasang sistem pemantauan internal ini untuk memantau pihak lain secara penuh dan mendapatkan wawasan tentangnya, perilaku pihak lain sesegera mungkin ketika seseorang tampaknya mempunyai petunjuk konspirasi. Namun,
meskipun sistem ini telah siaga 24 jam selama bertahun-tahun sejak pemasangannya, namun sistem ini tidak pernah benar-benar digunakan. Tuan Song bisa dikatakan sebagai seorang yang gentleman, ia tidak rela mencampuri privasi anak cucunya jika mereka tidak menunjukkan kesalahan apapun. Tapi sekarang, dia harus menggunakan sistem ini untuk memantau tindakan Song Tianming untuk melihat apakah dia memang seperti yang dikatakan Tuan Ye. Bukan hanya dia pelaku pembunuhan Song Wanting, tapi dia juga bermaksud meracuni dirinya sendiri. Paman Yu bertanya dengan gugup saat ini, "Tuan, Anda tiba-tiba ingin mengaktifkan sistem pemantauan internal ini. Apakah ada perubahan besar dalam keluarga Song?" Petik 2. Tuan Song mengangguk dengan serius, "Yu tua, Anda dan kami telah bersama selama ini bertahun-tahun dan itu adalah persahabatan seumur hidup. Jadi ketika ada masalah dalam keluarga ini, Anda adalah orang yang paling saya percayai. Jadi saya tidak akan menyembunyikan masalah ini dari Anda." Tepat sebelum Tianming kembali, Tuan Ye baru saja menelepon saya. Setelah panggilan telepon, dia mengatakan bahwa Tianming dan Honor telah menyakiti Wanting, dan bahwa ayah dan putranya ingin membius saya dan mengubah saya menjadi penyakit Alzheimer. Petik 2. Apa? Yubo berkata dengan tercengang, ini. Tuan, apakah kamu bercanda? Tuan Song berkata dengan serius, bagaimana hal seperti itu bisa menjadi lelucon? Jika Tuan Ye tidak memberitahuku, aku tidak akan memberitahuku percaya bahkan jika dia memukulku sampai mati. Yubo berpikir sejenak, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan serius, Tuan Ye bukanlah orang biasa. Jika dia mengatakan ini, dia pasti punya alasannya. Anda benar-benar perlu memperhatikan masalah ini. Anda harus mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Tuan Song menghela nafas dan berkata, inilah yang dikatakan Guru Ye. Tentu saja saya menganggapnya sangat serius. Jadi saya harus mengaktifkan sistem pemantauan internal untuk melihat apa yang dilakukan dan dikatakan Tianming ketika dia tidak ada di depan saya. Petik 2. Bab 1064. Kesulitan menjalankan keluarga besar sebanding dengan menjalankan negara. Melihat pertikaian internal antar keluarga besar saat ini, bisa dikatakan sama persis dengan pertikaian antar pangeran zaman dahulu yang tercatat dalam buku sejarah. Pada zaman dahulu, para pangeran tidak segan-segan membunuh saudara laki-laki dan ayah mereka demi tahta. Namun hal seperti itu lumrah terjadi di masyarakat saat ini, terutama pada keluarga besar dengan harta di atas 100 juta. Meskipun ahli waris keluarga Song selalu bersatu dan harmonis sebelumnya, Tuan Song selalu mempersiapkan yang terburuk di hatinya. Kini, sistem pemantauan internal yang ia siapkan sudah berguna. Yubo segera mendatangi rak buku dan menemukan tombol rahasia, kemudian, rak buku perlahan bergerak ke kiri, memperlihatkan monitor besar yang tertanam di dinding. Paman Yu segera menyalakan monitor, lalu berkata kepada Tuan Song, Tuan, mohon verifikasi. Tuan Song mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan membuka perangkat lunak yang tidak mencolok darinya. Perangkat lunak ini adalah pintu masuk ke sistem pemantauan internal ini. Untuk membuka perangkat lunak, Anda harus melalui autentikasi 3 faktor yang sama seperti perangkat lunak perbankan. Autentikasi 3 faktor adalah pengenalan wajah, kata sandi tradisional, dan kode verifikasi real-time ponsel. Jika Anda melakukan satu kesalahan, perangkat lunak tidak akan diaktifkan. Setelah berhasil mengaktifkan sistem dengan pasong, monitor di dinding langsung berubah menjadi layar dengan grid kecil sebanyak 210. Gambar dalam 210 grid kecil ini berasal dari 210 kamera di posisi berbeda. Tuan Song memilih 4 gambar, dan 210 gambar di layar menghilang dan berubah menjadi 4 gambar pilihannya. Area keempat layar ini tiba-tiba menjadi lebih besar, dan semua yang ada di layar dapat terlihat dengan jelas. 4 adegan yang dipilih Tuan Song adalah kamar tidur Song Tianming, ruang kerja Song Tianming, ruang tamu Song Tianming, dan gym. Saat ini, Song Tianming baru saja kembali ke kamarnya. Dalam gambar, dia melewati ruang tamu, menuju kamar tidur, dan langsung berbaring di tempat tidur besar yang empuk dan nyaman. Begitu Tuan Song melihat ekspresinya terbaring di tempat tidur, dia segera percaya dengan apa yang dikatakan Ye Chen. Bukan karena dia tidak mempercayai Ye Chen sebelumnya, tapi dia masih ingin menyimpan secercah harapan di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Song Tianming terbaring di tempat tidur, dengan kaki bersilang dan wajah penuh kegembiraan, dia tahu pasti ada yang salah dengan Song Tianming. Jika tidak,
hidup atau mati keponakannya tidak pasti di negara asing, dan apapun yang dia lakukan, dia tidak boleh berekspresi seperti itu. Tuan Song menunjuk ke arah Song Tianming di layar dan berkata dengan tegas kepada Paman, "Yu tua, lihat binatang ini. Dia bertingkah sangat cemas dan tertekan di depanku sekarang. Dia hanya bertindak untukku. Sekarang wajahnya adalah seperti ini." Ekspresi wajahnya adalah cerminan hatinya yang sebenarnya. Dia bahagia, dan sangat bahagia. Yubo mengangguk dan menghela nafas. Sepertinya apa yang dikatakan Tuan Ye benar, Tuan muda tertua memang punya masalah. Setelah itu, dia tidak bisa tidak mengagumi, "Tuan, sistem pemantauan internal ini tidak hanya dapat menentukan konspirasi mereka, tetapi juga mengunci bukti kejahatan mereka. Anda benar-benar terlalu melihat ke depan." Tuan Song menghela nafas. Orang tua nenek moyang mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam kesedihan dan mati dalam kebahagiaan. Jika seseorang tidak memiliki rasa kesedihan, apa bedanya dia dengan hewan yang menunggu untuk disembelih di rumah jagal? Yang ada sepanjang waktu, bisakah orang bertahan hidup dalam masyarakat yang berbahaya? Setelah itu, dia berkata dengan sedih, "Tapi, aku benar-benar tidak menyangka kekhawatiranku akan berubah menjadi kenyataan." Pada saat ini, nada dering ponsel terdengar dari layar. Ponsel Song Tianming yang berdering. Song Tianming, yang sedang berbaring di tempat tidur, segera mengangkat teleponnya dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, saya pulang." "Ya, jangan khawatir, lelaki tua itu tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Dia mungkin telah merasa tidak nyaman setelah begadang terlalu lama dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat." Pada saat ini, mikrofon pengarah dengan ketelitian tinggi juga menangkap suara Song Honor di telepon. Dia bertanya, "Ayah, kapan kamu akan membiusnya?" "Barang lama," Song Tianming berkata sambil tersenyum, "jangan cemas dulu. Tidak ada kenyataan yang cocok sekarang. Saya hanya meminta koki untuk merebus semangkuk sarang burung untuk kakek Anda. Saya akan mendapatkannya nanti, tambahkan obat ke dalamnya, lalu kirimkan ke kamarnya dan lihat dia meminumnya dengan mataku sendiri." Song Guangrong buru-buru menambahkan ditanya, "Ayah, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar obat ini bekerja?" Song Tianming berkata, "Waktunya adalah ketat. Saya akan memberi orang tua itu dosis lebih banyak. Ini akan efektif dalam 1 atau 2 jam setelah dia meminumnya." Petik 2. Song Tianming berkata. Honor berkata dengan penuh semangat, "Itu bagus. Ketika orang tua itu menjadi Alzheimer, dia tidak akan menderita Alzheimer lagi." Kesempatan untuk mendikte urusan keluarga Song. Song Tianming bersenandung dan berkata, "Yang mulia, apa yang kamu lakukan hari ini?" "Di malam hari, istirahat yang baik dulu. Jika Ye Chen ingin memintamu melakukan sesuatu, maka kamu harus lakukan dengan jujur dan ikuti instruksinya. Jangan biarkan dia ragu. Tunggu sampai saya mengubah hal lama menjadi orang tua. Setelah Anda terkena demensia, saya akan menelepon Anda dan meminta Anda untuk kembali. Pada saat itu, Anda bisa terbang kembali ke kota Ling." Song Honor berkata dengan penuh semangat, "Baiklah ayah, kalau begitu saya akan menunggu kabarmu." Tuan Song mendengar ini, "Saya hanya merasakan ledakan kemarahan dan serangan jantung. Tentu saja, bajingan ini benar-benar ingin menyakitiku. Saya ayah kandungnya, sekarang dia ingin meracuni saya demi sedikit harta keluarga." Tuan Song gemetar karena marah ketika mengatakan ini. Dia berdiri, menunjuk ke arah Song Tianming di layar, dan meraung dengan marah, "Aku, Song Jimo, tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidupku, tapi aku tidak pernah menyangka akan melahirkan binatang serigala seperti itu. Jika aku tahu dia benar-benar binatang buas, aku seharusnya mencekiknya sampai mati. Saat masih bayi." Petik 2. Dan si bajingan Song Honor. "Aku telah mencintai dan melindunginya sejak hari dia dilahirkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan hal yang begitu kejam untuknya, uang." Sesuatu terjadi. Paman Yu juga terkejut dan marah, tetapi dia masih bergegas membantu Tuan Song dan berkata dengan serius, "Tuan, prioritas utama sekarang bukanlah marah, tetapi memikirkan bagaimana menghadapinya." Setelah jeda, Paman Yu berkata, lalu dia berkata, "Belum lagi, kamu tidak boleh mengambil sarang burung yang dia siapkan untukmu. Bukan saja kamu tidak bisa mengambilnya, tapi kami juga harus sangat energi. Mulai sekarang, semua makanan dan minuman akan dimakan. Setiap orang harus berjaga-jaga dan menjaga ketat, dan tidak boleh meninggalkan kesempatan apapun untuknya."
Petik 2. Tuan Song menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih di wajahnya, melambaikan tangan dan berkata, "Yu tua, karena dia memiliki niat untuk menyakitiku, jika aku masih bersikap defensif akan membuatnya menyadari bahwa dia telah terungkap dan menjadi lebih kejam. Jika aku tidak membiarkan dia berhasil, dia mungkin tidak akan berhasil, hanya ingin mengubah saya menjadi penyakit Alzheimer, tetapi juga ingin menyiksa saya sampai mati." Sekarang, Paman Yu buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan, apakah Anda berencana membiarkan mereka berhasil dan membiarkan mereka mengendalikan Anda?" Tuan Song mengangguk dan berkata dengan serius, "Yu tua, saya memiliki pil peremajaan yang diberikan Tuan Ye kepada saya di sini. Guru secara khusus menyuruh saya menggunakannya untuk melawan racun. Saya pikir Tuan Ye tidak akan menipu, jadi saya hanya memberi mereka tipuan." Ketika Paman Yu mendengar ini, dia menghela nafas lega dan menghela nafas, untungnya, Tuan Ye ada di sana. Tuan Song tidak bisa menahan nafas. "Hei, ya, jika bukan karena Tuan Ye, saya akan melakukannya. Jadilah orang tua. Saya tidak tahu berapa kali kamu mati." Paman Yu mengangguk ringan dan berkata, "Tuan, kamu telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidupmu. Tuan Ye mungkin orang yang diatur oleh Tuhan untuk dijaga kamu aman." Tuan Song tersenyum pahit dan berkata, "Yu tua, aku jika kamu ingin menggunakan trik ini, kamu harus berperan sebagai pasien Alzheimer. Jika saatnya tiba, kamu tidak boleh mengungkapkan kekurangan apapun." Petik 2. Itu dua binatang tahu bahwa Anda adalah orang yang paling saya percayai. Jika mereka datang kepada Anda untuk menanyakan sesuatu kepada saya, Anda harus tahu bagaimana menggunakan kebijaksanaan untuk menengahi mereka. Anda harus mengatakan semua yang perlu Anda katakan dan apa yang bisa dikatakan, agar mereka tahu kalau kamu juga setia kepada mereka. Petik 2. Tapi jangan ucapkan sepatah kata pun yang tidak bisa Anda ucapkan. Sebutkan. Petik 2. Apalagi dengan adanya sistem pengawasan internal ini, kita tidak boleh memberitahu mereka tentang itu, mengerti? Bab 1065. Setelah mendengar penjelasan Tuan Song, Paman Yu mengangguk tanpa ragu-ragu, "Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan mengingat apa yang Anda katakan kepada saya." Tuan Song merasa lega mendengarnya. Segera, dia melambai tangannya lemah dan berkata, "Lao Yu, aku sedikit lelah. Kamu pergi dan kerjakan pekerjaanmu. Aku akan istirahat sebentar." Petik 2. Paman Yu berkata dengan gugup, "Tuan, kenapa kamu tidak pergi ke kamar tidur untuk istirahat? Aku di luar. Tetaplah di ruang tamu, kalau tidak aku benar-benar khawatir." Tuan Song tersenyum pahit dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu takut tidak akan berada di depanku ketika mereka membiusku?" Ya, mata Paman Yu memerah, sangat merah. Dia berkata dengan serius, Tuan Ye memang sangat kuat, tetapi saya sangat takut hal seperti ini akan terjadi." Tuan Song tersenyum dengan tenang dan berkata, "Jangan khawatir, karena beberapa hal berada di luar kendali Anda harus melakukannya. Berikan kepada orang yang lebih mampu dengan percaya diri, dan kemudian percayalah pada orang itu dengan sepenuh hati." Petik 2. Saat dia berbicara, Tuan Song menambahkan, "Ini seperti Anda baru saja mulai terjun payung. Sebelum Anda mengumpulkan cukup waktu, Anda terjun payung harus dipimpin oleh seorang instruktur. Setiap kali Anda melompat keluar dari pesawat, nasib Anda bukan di tangan Anda sendiri, tetapi di tangan Anda, tangan instruktur di belakang Anda. Yang harus Anda lakukan saat ini adalah menjadi berani dan percaya diri. Berikan hidup Anda padanya dan biarkan orang-orang profesional melakukan hal-hal profesional." Paman Yu tahu bahwa orang profesional yang dia bicarakan adalah Tuan Ye Chen, jadi dia mengangguk ringan dan berkata, "Tuan, maka saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Petik 2. Tuan Song bersenandung, lalu mengangguk sedikit dan berkata, "Setelah Anda keluar, lakukan apapun yang harus Anda lakukan. Jika saya tidak melakukannya meneleponmu, atau tidak ada yang penting, jangan datang padaku." Paman Yu buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan, istirahat dulu, aku akan keluar." Tuan Song melambaikan tangannya dan mendesah pelan, "Hei, silakan." Paman Yu pergi. Setelah itu, Tuan Song berada di depan monitor, mengamati putranya yang telah membesarkannya selama 50 tahun. Semakin banyak dia menonton, pria dalam video itu tampak semakin asing baginya. Dalam video tersebut, Song Tianming berulang kali memainkan ramuan di tangannya. Ekspresinya saat ini tidak menunjukkan keraguan, tetapi hanya kegembiraan dan ketidakterkendali yang terlihat jelas.
Tuan Song dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia menjadi semakin yakin bahwa putranya hampir tidak mempunyai kasih sayang atau kebaikan padanya. 1 jam kemudian, Song Tianming, yang sudah lama tidak bisa menahan diri, mulai tidak bisa duduk diam. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi, jadi dia bangkit dan pergi ke dapur. Mengikuti instruksinya, sang koki telah merebus sarang burung gula batu dengan api kecil. Begitu Song Tianming tiba, dia bertanya, apakah sarang burung yang disiapkan untuk tuannya sudah direbus? Koki berkata dengan tergesa-gesa, kembali ke tuan muda, kita harus menunggu 10 menit. Song Tianming melambaikan tangannya, tidak, tunggu, tuan lapar. Aku butuh sesuatu untuk dimakan untuk memulihkan kekuatanku. Sajikan saja semangkuk untukku dan aku sendiri yang akan mengantarkannya kepada lelaki tua itu. Koki itu tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia segera mengeluarkan mangkuk, letakkan dengan hati-hati di atas nampan, dan berkata kepada Song Tianming, Tuan muda, mangkuknya sangat panas, harap berhati-hati. Song Tianming bersenandung, lalu kembali ke kamarnya dengan nampan di tangan. Setelah kembali ke kamar, ia mengeluarkan obat yang telah disiapkannya dan menambahkan semua obat ke dalam sarang burung malam itu. Ketika Tuan Song melihat pemandangan ini, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah satu-satunya orang di ruang kerja saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Tianming, hubungan 50 tahun antara ayah dan anak antara kamu dan aku telah terputus mulai hari ini. Semua hal di dalam masa lalu seperti awan yang berlalu mulai hari ini. Anda telah menghancurkannya, itu benar-benar hilang. Kemudian, dia berdiri, mematikan sistem pemantauan, dan mengembalikan ruang belajar ke keadaan semula. Kemudian dia menghapus sepenuhnya perangkat lunak yang mengizinkan sistem pemantauan internal dari ponselnya. Mulai sekarang, dia siap mengikuti kata-kata Ye Chen dan mengikuti rencananya. Oleh karena itu, setelah Song Tianming membius dirinya sendiri dan sebelum Ye Chen kembali, dia menjadi pasien Alzheimer. Pasien Alzheimer tidak tahu cara menggunakan ponsel, sehingga mereka bahkan tidak bisa menyentuh ponselnya selama periode ini. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, akan lebih stabil jika menghapus perangkat lunak secara langsung. Kemudian, Tuan Song menemukan pil peremajaan, mengikis lapisannya, merendamnya dalam air dan meminumnya. Segera setelah itu, dia kembali ke tempat tidurnya dan berbaring. Pada saat ini, layar visual di samping tempat tidur tiba-tiba menyala, dan Song Tianming muncul di layar, diikuti dengan nada dering, Maret yang menyenangkan. Ini bel pintu kamar Tuan Song. Karena kamarnya terlalu besar, dia tidak dapat mendengar siapapun mengetuk pintu ketika dia berada di kamar tidur atau ruang belajar, jadi dia menekan bel pintu video seperti ini. Melihat putra tertuanya membawa sarang burung yang dibius di luar kamarnya, Song menghela nafas pelan dan menekan tombol jawab, Tianming, kamu baik-baik saja. Song Tianming buru-buru berkata ke kamera, ayah, apakah kamu masih tidur? Tuan Song sengaja membuat suaranya sedikit lelah dan berkata, aku dibangunkan olehmu tepat ketika aku tertidur. Mengapa kamu begitu cemas? Petik 2. Song Tianming berkata dengan tergesa-gesa, ayah, aku baru saja melihat ekspresimu kamu lelah. Jadi saya meminta koki untuk merebus semangkuk sarang burung gula batu untuk Anda, dengan harapan Anda dapat meminumnya selagi panas untuk menambah kekuatan dan memulihkan vitalitas Anda. Tuan Song bersenandung dan berkata, jika Anda tertarik, masuklah. Setelah itu, dia menekan tombol pintu. Ketika Song Tianming mendengar pintu diklik, dia tahu bahwa kunci pintu telah terbuka, jadi dia mendorong pintu ke dalam kamar, melewati ruang tamu, dan datang ke kamar tidur. Berjalan ke tempat tidur Tuan Song di depannya, dia bertanya dengan prihatin, ayah, bagaimana kabarmu istirahat? Tuan Song berkata tanpa sadar, tidak buruk. Saya menyipitkan mata sebentar. Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar untuk bertanya, bagaimana kabar Wanting? Apakah ada berita dari negara Beihai? Song Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang agak menyakitkan, ayah, belum ada berita berharga dari negara bagian Beihai. Saya juga terus berkomunikasi dengan Honor. Pada saat yang sama, saya telah memintanya untuk melapor ke Polisi Nasional Beihai. Departemen TV memberikan tekanan pada kami. Setelah kami memiliki petunjuk spesifik, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Tuan Song mengangguk dan menghela nafas, saya merasa lebih lega ketika Anda kembali. Song Tianming tersenyum tipis dan berkata dengan hormat, ayah,
sarang burung gula batu sangat baik untuk mengisi kembali ki dan darah. Kamu bisa meminumnya sekarang selagi panas. Petik 2. Jejak kesedihan melintas di mata Tuan Song. Pada akhirnya, putranya akan menyerangnya. Jadi, dia duduk tanpa ragu-ragu dan berkata kepada Song Tianming, "Ayo, bantu aku pergi ke ruang tamu untuk duduk sebentar. Biarkan aku minum di ruang tamu." Song Tianming sangat gembira dan buru-buru berkata, "Baik ayah. Aku akan membantumu ke ruang tamu." Song Tianming membantu lelaki tua itu ke ruang tamu dan memintanya untuk duduk di sofa. Dia segera menyerahkan sarang burung gula batu dan berkata dengan hormat, "Ayah, minumlah selagi panas." Petik 2. Tuan Song sama sekali tidak ragu-ragu. Dia mengangguk dan mengambil semangkuk sarang burung gula batu. Dia menyesapnya dan memuji, "Rasanya enak. Kamu sangat bijaksana." Petik 2. Song Tianming tidak menyangka semuanya akan berjalan seperti ini dengan lancar. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, mengapa ayah begitu sopan kepadaku? Bukankah ini yang harus aku lakukan?" Petik 2. Apa yang harus aku lakukan? Tuan Song tersenyum lalu mengangguk dengan serius. Dia menekan rasa sakit jauh di dalam hatinya. Sedihnya, dia menghela nafas dengan tulus, "Oh, kamu benar, itu yang harus dilakukan, memang itulah yang harus dilakukan. Aku, Song Jimo, telah mengangkat anak baik." Hahaha. Bersambung.